Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama-sama lagi di Berafi Iwan dengan narasumber kita yang tentu saja Anda nanti akan ikuti pandangan beliau sangat penting. Saya langsung perkenalkan Bapak Ambassador Duta Besar Nur Rahman Urip. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya, Pak ya. Makasih. Beliau adalah mantan Duta Besar Republik Indonesia. Sebetulnya tetap Duta Besar. Sampai kapanpun sebutan tetap Duta Besar ya Pak Batara ya. Lengket seumur hidup. Melekat seumur hidup. Pak Nur Rahman Urip adalah Duta Besar Indonesia untuk Kamboja. Sebelumnya beliau bertugas sebagai Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rusia. Dan tentu saja bersama Pak Batara Hutagalung, peneliti sejarah yang selalu bersama kita di Bravos Channel. Dan kita langsung saja. Untuk topik kali ini, terima kasih atas kesediaan Ambassador Pak Dubes untuk bersama-sama di Bravos, Pak, bersama Pak Batara sekali lagi. Saya mau, karena nggak tahan, Pak, bertanya langsung boleh pada beliau, Pak ya. Mr. Ambassador, Pak Dubes, pengalaman yang luar biasa di level diplomasi internasional dengan karir panjang di Kementerian Luar Negeri, punya beberapa tentu saja pengalaman profesional dan juga pengalaman batin yang luar biasa di berbagai situasi politik gitu Pak. Tidak hanya Indonesia tapi juga di luar negeri. Sekarang ini Republik kita ini dalam situasi seperti yang kita ketahui sekarang. Semua pihak sudah mengetahui itu. Pasca Pilpres yang baru saja terjadi Pak, dengan segala keriuh rendahannya. Akhirnya sengketa Pilpres sudah diputus oleh MK. Dan semua pihak yang mesti menerima putusan akhir MK yang final and binding itu Pak, bahwa presiden terpilih adalah Prabowo Subianto dan wakil presiden terpilih adalah Gibran Raka Buming Raka. Banyak pihak masih belum puas atas ini, tapi atas putusan itu, tapi faktanya ya Republik bagaimanapun harus berjalan terus di atas putusan MK tadi Pak. Kalau Bapak melihat situasi saat ini, apakah sesuatu yang di luar perkiraan atau mungkin Bapak punya pandangan tersendiri bahwa sesuatu yang terjadi saat ini sebenarnya sesuatu yang already calculated or predictable, Pak? Terima kasih Pak Iwan. Saya senang bisa bincang-bincang dengan Pak Iwan dan Pak Batara. Saya selalu mengikuti acara ini, Pak. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Karena saya pikir ini adalah suatu lembaga penyiaran publik yang punya kepedulian kepada bangsa ini. Karena sebenarnya manusia, bangsa, dan negara itu merupakan organisme sosial. Dia bisa lahir, tumbuh berkembang, bisa sakit terus mati, Pak. Kalau dia tidak dijaga, dipelihara dengan cara semestinya. Inilah yang sebenarnya kita sebagai bangsa harus menyadari hal ini. Zaman dulu, saya selalu mencoba bersama Pak Batara itu melihat persoalan itu dari sisi ruang dan waktu. Maksud bagaimana, Pak? Melihat Dari persoalan sisi ruang dan itu waktu. kita melihat dari sisi geopolitik dan dari waktu kita bicara dari sisi historis. Oh, ada dua dimensi itu, Pak. Dua dimensi. Nah, bagaimana kita memaknainya? Inilah bangsa ini yang sekarang harus belajar kembali memaknai. Kalau kita melihat perjalanan sejarah kita sekarang, tampak sangat berbeda. Para pendiri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang mereka merupakan negarawan. Dibanding dengan sekarang yang pendekatnya politisi. Kalau sudah bicara polisi kan bicara kepentingan. Tapi kalau negarawan dia tidak bicara kepentingan sendiri, tapi dia bicara kepentingan bangsa dan negara ini. Inilah yang saya pikir dapat menjawab pertanyaan Anda secara tidak langsung. Terima kasih. Jadi ini persoalan ini karena masalahnya begini. Apakah para politisi bangsa ini menyadari sebagai satu social organism? Kita melihat dulu, kenapa Sriwijaya, Majapahit hilang lenyap. Jangka waktunya sebenarnya 700 tahunan. Nah, setelah Majapahit tumbang pun, sekarang 700 tahun Indonesia sebetulnya. Inilah sebetulnya
kita harus menyadari bagaimana kita memanfaatkan di dalam keadaan sekarang ini. Kita perlu menggugah, membangun suatu kesadaran kolektif warga bahwa kita tidak boleh abai. Tidak boleh. Kenapa? Perjuangan dari ayahanda Pak Batara itu jelas dalam pertempuran heroik 10 November Surabaya. Betapa pasukan sekutu Inggris yang sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, 2 divisi hampir hancur sampai mereka mengundang Bung Karno untuk meredakan dan terjadi gencatan senjata. Jadi kalau melihat demikian, kalau dulu lawan kita adalah dari luar, sekarang lawan kita dari dalam, Pak. Diri kita sendiri. Inilah persoalan besar bangsa ini yang sebenarnya harus melakukan satu perenungan yang betul-betul tulus dan ikhlas. Maaf Pak, tadi Bapak mengatakan titik tolak Bapak adalah dimensi ruang dan dimensi waktu. Serta pemaknaannya, Pak. Pemaknaannya. Hari ini, apakah mana di antara dua itu yang paling menjadi problematika terbesar bagi bangsa ini, Pak? Jadi begini, Pak Iwan, kita seyogianya melihat segala persoalan itu secara komplit. Utuh dan menyeluruh, tidak boleh hanya sepotong. Karena ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin. Jadi antara kondisi di dalam dan kondisi di luar itu saling berinteraksi. Terjadilah hubungan kausalitas internasional domestik, intermestik istilahnya. Nah, ini yang saya pikir perjalanan sejarah bangsa ini sudah mengalami masa-masa yang berat pada waktu Perang Dingin. Bagaimana terjadilah peristiwa-peristiwa yang besar dan sampai sekarang meninggalkan residu masalah. Dan jujur sampai sekarang belum selesai tuntas. Belum. Inilah yang sekarang kita harus sadari bahwa kita ini kerap kali menjadi target. Kekuatan-kekuatan super power yang melakukan kebijakan dalam konteks hubungan internasional mereka berdasarkan apa? Power politics. Disinilah sebenarnya bangsa ini perlu sadar bahwa kita ini senantiasa menjadi target. Itu dipengaruhi. Kemudian dimasukkan di dalam ruang lingkup pengaruh mereka. Kalau bisa dikuasai khususnya sumber daya alam. Ancaman itu begitu besar dan nyata, Pak, ya. Kalau tadi yang dari luar eksternal lah kata begitu, kita tarik mungkin geopolitik mungkin gitu, Pak, ya. Kita mungkin menjadi target dalam bahasa Pak Dubes tadi. Di sisi lain mungkin persoalan kesadaran sejarah Indonesia sendiri mungkin saat ini menjadi sesuatu yang perlu katakan digugah atau digugat barangkali, Pak, ya. Mungkin ada yang menurut Bapak momentum penting yang agaknya harapannya bisa membuat bangsa ini tersadar supaya oh ya ini bisa kita selesaikan sebagai bangsa tanpa harus membiarkan ancaman-ancaman dari luar itu menjadi lebih besar. Karena kan tadi Bapak mengatakan bahwa sejarah Sriwijaya, Majapahit 700 tahun selesai. Hari ini kan tantangan itu lebih kompleks dan boleh jadi lebih berbahaya kan begitu, Pak, bagi kehidupan bernegara, apalagi dari dalam sendiri mungkin. Apa kira-kira, Pak, tawaran yang konkret dari Bapak untuk bisa membuat bangsa ini besar maksud saya? Begini, Pak Iwan, saya itu mempunyai satu idaman ya Pak Batara ya. Bagaimana kita menjelmakan kembali Indonesia berdasarkan cita-cita luhur para pendiri bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa? Rujukannya sangat jelas. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan keesokan harinya mendirikan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dua dokumen
yang menunggal sebetulnya. Saya ingin sampaikan pada Anda ya, bagaimana bangsa Amerika 27 kali melakukan amandemen, tidak pernah mereka itu merubah, mengutak-atik Declaration of Independence maupun the Constitution of the United States of America. Mereka itu respect, hormat kepada para pendiri bangsanya. Kalau kita apa? Jangan sakralisasi Undang-Undang Dasar 45. Tahun 2002 diubah semua sama. Dirubah, bukan itu Pak. Diganti Pak. Diganti. Coba Bapak baca bukunya Prof. Kailan. 70% itu diganti. Jadi akibatnya apa Sampai Pak? redaksionalnya diganti ya Pak begitu Pak. Sebenarnya dari redaksi itu terlihatlah maknanya sudah berubah Pak. Jadi akhirnya kita melihat bangsa lama-kelamaan bisa menempuh jalan yang sesat. Oh ya? Loh, sumber daya alam kita sekarang diobral. Apapun istilah yang digunakan. Faktanya sumber daya alam diobral. Iya Pak, jujur saja. Kenapa? Karena tidak transparansi. Ini persoalan besar. Bagaimana kalau pemerintah berhasil mengkooptasi DPR, Pak? Yang kemudian akhirnya mereka berkolaborasi. Lihat undang-undang yang berlaku, Omnibus Law. Itu kan salah contoh. Buntut-buntutnya apa sekarang? Dalam konteks pendidikan ya, Pak Batara. Ya. Sekarang uang kuliah tahunan naik berapa kali lipat karena setelah dirubah universitas negeri menjadi badan usaha milik Ya. menjadi badan usaha. Nah kalau udah bicara badan usaha kan bicaranya keuntungan. Kasihan Pak. Ini persoalan besar dalam konteks pendidikan loh Pak Batara. Ya. Bapak udah lama Bapak Dan di Jerman. tadi jadi baru satu Bapak contoh melihat persoalan besar di bidang pendidikan Pak. Ada yang persoalan lain di bidang-bidang lain nih Pak ya. banyak. Sebelum lebih jauh mengenai itu, Pak Dubes, saya beralih pada Pak Batara dulu. Pak Batara, tadi beliau berangkat dari dua dimensi tadi dan kemudian akhirnya dikaitkan kembali dengan betapa pentingnya dua monumen besar tadi Pak. Satu proklamasi, satunya lagi keesokan harinya sahnya berdirinya negara Republik Indonesia lewat Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian penjelasan seterusnya. Pandangan Pak Batara Pak. Ya, sebenarnya saya masih terpukau dengan pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar Nur Rahman. Ya, luar biasa pencerahannya, jadi sangat perlu diketahui. Tetapi yang jelas begini, kalau mungkin menyambut yang terakhir mengenai masalah pendidikan, mungkin Pak Duta Besar masih ingat kalau sampai awal tahun 70-an, sampai akhir 60-an, awal 70-an, semua pendidikan di Republik Indonesia juga gratis kan. Masuk perguruan tinggi, fakultas kedokteran, UI, ITB, semua gratis sampai selesai. Ya. Dahulu bisa kan? Nah coba sekarang ingat-ingat lagi, mulai kapan komersialisasi pendidikan? Itu bisa kita bicara panjang lebar. Tetapi artinya bahwa tadi disampaikan oleh Bapak Duta Besar, saya pernah menikmati pendidikan di Jerman. Di Jerman sampai sekarang itu pendidikan itu juga gratis sampai perguruan tinggi. Dan bukan hanya untuk warga negara Jerman saja atau bangsa Jerman. Orang asing yang mendapat izin resmi tinggal di situ juga menikmati semua pendidikan gratis. Ya, jadi memang ada sedikit membayar uang semester itu. Tapi bukan untuk uang biaya kuliah, tapi untuk aktivitas ekstrakurikuler yang akan dibiayai dari, boleh dibilang tadi, itu partisipasi dari mahasiswa. Mereka membiayai kegiatan di luar kampus. Ya. Nah, jadi ini contoh-contoh bahwa kalau disampaikan oleh Bapak Duta Besar, ini sekarang jalan yang sesat, ya. Kita pernah menempuh jalan yang benar. Tetapi ketika para pendiri negara dan bangsa ini masih mengawasi, termasuk pemilihan umum pertama tahun 1955, yang dikatakan adalah pemilu paling demokratis. Karena per orang nggak ada threshold, organisasi, bahkan perorangan pun boleh mencalonkan diri dan ada yang terpilih. Nah, jadi kita pernah mengalami, boleh dikatakan zaman keemasan, ya, di mana betul semua gratis dan para pemimpin karena mereka yang mendirikan negara dan bangsa ini. Nah, jadi sekarang pertanyaannya yang kita juga sudah sering bahas ya, Bapak Duta Besar, ya,
Bagaimana sekarang kita kembali kepada situasi tersebut? Mungkin kalau kita bisa bernostalgia waktu kita muda, ya, waktu kita muda kita menikmati bagaimana. Jadi kalau dibilang saya juga waktu dulu masih di sekolah rakyat, ya. Tapi Pak, sebetulnya pada masa itu kan secara ekonomi di masa-masa tahun 50-an, 60-an awal, Ya. itu secara ekonomi Republik ini tidak begitu bagus kan Pak? Ya, ya artinya Banyak betul. catatan misalnya ekonomi yang dikatakan tidak tumbuh positif, Ya. bahkan ada tahun-tahun di mana inflasi begitu Ya, sampai tinggi, 600%, tidak ya. terkontrol dan Betul. seterusnya. Tapi Ya. di sisi lain mampu memberikan pendidikan yang tadi Pak Batar gambarkan gitu. Betul. Ternyata dalam itu bisa terlaksana. Dalam situasi ekonomi yang mungkin boleh dikatakan oleh sekarang itu, ya sekarang, baik itu ekonomi masih dalam tahap mungkin baru mulai pertumbuhan. Iya. Mulai tahun 50-an sampai tahun 60-an, karena memang juga tadi Bapak Duta Besar menyampaikan intervensi dari asing, interdependensi, ya jadi ikut campur cawe-cawe asing yang ingin menguasai negara ini. Ya, dari geostrategi dan geopolitik. Tetapi kalau tadi melanjutkan ke yang disampaikan oleh Bapak Duta Besar bahwa mengenai dimensi ruang dan waktu, ya ini memang perlu pemahaman. Jadi kalau dimensi ruang, ya mungkin sudah jelas kalau dikatakan sekarang ya, dan waktu ini kan. Kalau dimensi waktu, ya kita bicara historis, ya. Nah, jadi sekarang ini untuk kita bagaimana mengembalikan ingatan kolektif bangsa ini. Iya. Bagaimana cita-cita mendirikan negara ini. Itu kan ada semua di Undang-Undang Dasar. Ya, tujuan mendirikan negara, bangsa, dan sebagainya. Karena itu layaklah kembali melihat ke sejarah kan gitu Pak. Iya, artinya kalau Ada kita menggunakan ada pembelajaran dari sana kan begitu Pak. betul, yang banyak dapat ditarik pelajarannya dari masa lalu. Ya. Ya. Nah, jadi beberapa waktu yang lalu di sini kan juga ada Bapak Taufik Rahman Ruki Ya. memberi contoh seperti misalnya di kepolisian kalau sedang mereka menemui jalan sesat kan kembali titik awal, titik semula. Ya. Nah kita kalau mau tadi Bapak Duta Besar menyampaikan kita ini sedang di jalan yang sesat. Satu-satunya apa? Ya, kembali ke titik awal. Apa Yaitu? itu? Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus 1945. Jadi ini mungkin untuk tracing, ya, menelusuri. Kalau pakai logika, ini kan masalah terbesar di negara ini kan, ya sedang dilanda badai krisis akal sehat, ya. Nah, jadi kalau memakai akal sehat dan melihat ulang, membaca ulang dengan memaknai yang sebenarnya, saya pikir logis, tidak terlalu sulit. Dalam hal ini, ya Bapak Duta Besar juga punya pengalaman yang lebih dari saya, mungkin lebih bisa menjelaskan lebih rinci. Pak, saya ada pertanyaan terkait dengan uraian Pak Batara tadi Pak. Tapi sebelumnya saya ingin Pak Batara menyampaikan kepada seluruh viewers Bravos bahwa Duta Besar Mr. Ambassador Nur Rahman Urip adalah menantu pahlawan revolusi kita yaitu Maijen Anumerta Sutoyo Siswomiharjo. Jadi ini konteksnya Pak Batara, kita bicara dalam semangat kebangsaan dan patriotisme Pak. Saya kira ini make sense Pak Yes, ya. dan sangat tepat. Sangat tepat kan Pak. Kita memang perlu membangkitkan lagi patriotisme bangsa ini bahwa dalam beberapa momentum-momentum atau era-era tertentu sejak merdeka ada peristiwa-peristiwa momentum di mana kepahlawanan patriotisme itu sudah ditunjukkan oleh putra-putra terbaik bangsa, termasuk mohon maaf oleh almarhum ayahanda mertua. Hari ini apakah relevan Pak semangat itu berkorban bagi negara ini dari sisi rakyat ini Pak? Perlu dikobarkan sedemikian rupa dan menurut pandangan Pak Duta Besar, dari mana pintu masuknya atau lewat cara apa yang paling efektif saat ini ketika kita menghadapi krisis multidimensional saat ini, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih Pak Iwan. Saya itu bolak-balik kerap kali membaca yang namanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu satu grand design membangun manusia, bangsa dan karakternya serta Indonesia.
sangat jelas posisi dari setiap paragraf itu yang patut kita baca, kita pahami, hayati, dan sekarang kita eksekusi. Nah, saya hanya ingin dalam kesempatan ini, karena tadi Anda bertanya, dari mana kita mulainya? Ya. Saya ingin mengajak pada makna dari alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Kalimat ini sangat bermakna, Pak. Bagaimana para pendiri bangsa ini mampu thinking beyond, berpikir melewati jauh ke era, depan, melewati eranya. bukan sekedar berpikir out of the box, Pak. Kalau out of the box kan pragmatis, tapi ini thinking beyond. Satu, Pak, ya, perkataan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Artinya apa, Pak? Pengakuan tulus dan ikhlas para pendiri bangsa ini bahwa Indonesia merdeka karena ridho Allah. Artinya apa? Kalau kita dalami hakikatnya apa? Indonesia adalah ciptaan Allah. Apa akibatnya? Indonesia adalah miliknya Allah. Makanya benar yang dikatakan Bung Hatta, yang kita perlu buat adalah para pengurus bangsa ini, pengelola bangsa. Bukan penguasa. Bukan pemerintah, Pak. Pemerintah kan tukang merintah. Oke. Ini satu persoalan semantik yang perlu sekarang kita kaji dengan mendalam, Pak. Pengurus kan pengelola. Ya. Dia harus bertanggung jawab kepada sang pemiliknya. Saya baru pahami loh, Pak, diksi atau semantik yang tadi Bapak kutip dari almarhum Bung Hatta, bahwa mereka sesungguhnya hanya pengurus kan itu. Pengurus, pengelola. Pengelola. Karena itu mereka harus mempertanggungjawab amanah yang diberikannya. Amanahnya bukan dari manusia, Pak, dari Allah, Pak. Nggak main-main loh, Pak. Nggak main-main. Karena itu kalau kita kemudian menelaah lebih lengkap, Pak, lebih jauh, para pendiri bangsa ini begitu jenius, Pak. Akhirnya Indonesia bukan negara berdasarkan agama, teokratis. Tetapi sebaliknya juga bukan negara sekuler, tetapi negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Karena itu di dalam pasal 29 bab 11 Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini, Pak, yang harus kita terapkan. Harus kita eksekusi dong. Terutama oleh para penyelenggara negara yang seharusnya hanyalah sebagai pengurus, pengelola. Mereka harus punya etika bernegara secara beradab. Apa artinya? Mereka harus jujur, berintegritas kepada kewajiban konstitusional, dan bertanggung jawab. 3 aja, Pak. Jujur, berintegritas, dan bertanggung jawab. Tanggung jawab. Bapak lihat kejadian-kejadian mana ada tanggung jawab. Kita jujur aja lah, nggak usah kita sebut lah. Ini sudah jadi Gak usah pengetahuan menyebut umum. pihak tertentu atau nama, Pak, ya. Nggak usah. Udah pengetahuan umum itu, Udah Pak. jadi pengetahuan umum. Kita tahu. Cuma yang jadi kita membuat ngenes, Ya. kok pada nggak insaf. Sampai Profesor Salim Said, orang Indonesia aneh, Tuhan aja nggak ditakuti. Lu bayangin, Pak. Beliau ngomong waktu ada suatu pertemuan diskusi di ILC loh. Ya. Apa akibatnya, Pak? Korupsi, kolusi ini pun jalan terus, Pak. Berkelanjutan, sustainable. Mereka itu berjalan terus, business as usual. Kalau kata orang-orang zaman sekarang, Pak, ya. Tanpa ada rasa bersalah ketika mereka telah melakukan banyak penyelewengan, pelanggaran, dan seterusnya. Bapak sebut tadi, Pak, kalau begitu, saya mencoba meresapkan ini, Pak Batara, uraian dari Pak Duta Besar Nur Rahman Urip, bahwa Bapak tadi mengingatkan kita semua terkait dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar, Pak, yang dalam pemaknaan saya adalah sesuatu yang sangat
mendasar kan Pak ya. Berarti para pendiri bangsa kita itu thinking beyond, jauh ke depan, melampaui zaman mereka, tidak sekedar out of the box tadi Pak Ambassador mengatakan. Itu sikap kenegarawanan, kesadaran bernegara yang luar biasa pada saat itu Pak ya. Dan mereka mungkin sudah membayangkan masalah besar akan dihadapi oleh bangsa muda ini nantinya setelah mereka selesai eranya gitu Pak kira-kira ya Pak ya. Benar Pak. Karena itu kalau Anda lihat, kewajiban apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, menyejahterakan kemakmuran rakyat, Iya. mewujudkan dia. Apa sudah terjadi? Para pendiri bangsa itu ngerti bahwa nanti pelanjutnya belum tentu seperti mereka. Kita mesti jujur dong. Tapi premis pihak yang saat ini katakanlah sedang ada di pemerintahan begitu, mereka mengatakan, oh kita melakukan pembangunan, kita mendirikan ini, membangun itu, dan seterusnya. Fakta pertumbuhan ekonomi masih tetap 5%, maintain at 5% gitu kan Pak Dubes, dan ada pembangunan fisik. Itu tidak cukup dalam pandangan Bapak. Gini Pak Iwan, Anda tentunya ingat selalu apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Membangun bangsa dan karakter. Nation and character building. Saya barusan saja 2 minggu yang lalu ketemu dengan Direktur UNESCO Jakarta. Kami berbincang-bincang berbagai hal, dan akhirnya apa? Sumber daya manusia itu adalah kunci keberhasilan kemajuan suatu bangsa. Karena tadi Bapak menggarisbawahi mengenai pentingnya tadi Pak sektor atau bidang pendidikan tadi Pak ya. Ini konteksnya dengan pembangunan nation character building secara spesifik SDM. Itu kan pendidikan tadi Pak ya. Satu lagi Pak, bidang apa yang menurut Bapak prioritas saat ini kalau acuannya atau referensinya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kan pendidikan sudah. Ekonomi barangkali Pak? Ya sebenarnya itu kan ekonomi kan merupakan resultante dari keberhasilan membangun karakter manusia yang menjadi penyelenggaranya. Dan kembali tadi Pak ya, kepada alinea 3 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, itu saya ketemu dengan satu kelompok masyarakat Tionghoa yang menamakan, yang mereka nyebut Kingdom Business Community, KBC. Mereka ternyata menerapkan Pancasila Pak, tanpa pernah mereka sadari. Nyebut Pancasila. Saya serius ini Pak? Serius. KBC, Kingdom Business Community. Namanya ya Kingdom Pak. Di Indonesia nih Pak? Ada di Jakarta. Saya ikut Pak, ada baru pulang dari Kamboja. Diundang hadir. Di situ Pak, saya betul-betul tersentuh Pak. Dia tanya pada saya, Pak nanti ada nyanyian rohani gimana Pak? Oh silakan aja juga nyanyian rohani. Memuja Tuhan, saya menikmati. Saya juga berdoa untuk agama saya. Gak ada masalah Pak ya? Saya rasakan itu dia namanya aura yang Maha Kuasa turun Pak. Saya menikmati kok. Ngapain sekarang kita harus berkelahi cuma gara-gara itu? Di sini sebenarnya kita harus menggali Pak. Kita harus mewujud spiritualitas, kesejatian, makna ketuhanan yang Maha Esa. Jadi aktualitas ketuhanan Maha Esa tadi dalam komunitas yang Bapak gambarkan, mereka laksanakan ya? Tanpa mereka menyebut nama Pancasila. Mereka menggunakan satu tagline yang menamakan the basic values of the glory, atau dalam bahasanya mulia. Sungguh menarik Pak. Kalau saya ingat-ingat dan saya baca Pak, sungguh merupakan sesuatu yang sangat berharga, dan saya ingin berbagi dengan para penonton. Mereka mengatakan mulia. Saya ingin gunakannya bahasa Indonesia ya. Pertama Pak, menjadikan Tuhan pusat segalanya Pak. Bayangin Pak, kalau Anda menjadikan Tuhan pusat segalanya, Anda kan sholat. Anda kan sebagai Muslim dan mukmin harus mengimani itu Pak. Dan aktualisasi dalam sholat kan gitu Pak, antara lain. Khususnya yang pertama, utama. Anda kan mengatakan gini, sesungguhnya sholatku, ibadah matiku hanya untuk Allah. Betul. Tuhan semesta alam. Saat itu saya menjadikan Tuhan, Allah, pusat segalanya.
itu kan kegiatan ritual. Ya. Sekarang bagaimana itu kita transformasikan menjadi kesolehan sosial dalam kehidupan bernegara, berbangsa, bermasyarakat. Ini tantangan terbesar kita. Ini nggak pernah Pak dikaji. Ini kesalahan kita lengah. Ini yang sekarang makanya sebenarnya mereka begitu makanya apa yang Anda lakukan? Satu, menjadikan Tuhan pusat segalanya. M Pak ya. U-nya apa? Utamakan kesetiaan pada proses. Proses Pak. Gak bisa ujuk-ujuk nanam gabah terus jadi apa? Gak bisa, ada proses alam. Gak bisa langgar ketentuan terus mengusulkan seseorang jadi pemimpin, gak bisa. Dia harus mengalami. Lihat para pendiri bangsa, mereka hidup Sebentar, dalam Pak. suasana penjajahan, tertanam. Proses Pak tadi Bapak Proses. katakan. Tidak bisa instan. Nggak begitu, bisa. Pak. Tapi Pak, dalam sejarah Pak ya, dalam sejarah dunia modern, mungkin Pak Batarna bisa koreksi saya kalau saya salah. Ada beberapa peristiwa dan contoh mungkin di belahan dunia yang lain, di mana kita lihat bahwa proses itu yang membentuk sebuah bangsa menjadi dewasa, matang gitu Pak ya. Kita bisa sebut banyak contoh. Begitu pula dalam hal mereka memilih para pemimpinnya. Mereka pilih pemimpin yang sudah melalui proses-proses gitu Pak, proses panjang. Tidak ada pemilih mereka tunjuk secara ujuk-ujuk instan. Nah Pak, boleh share dengan kami Pak, buat saya pribadi terutama juga. Bapak pernah bertugas di banyak negara, selain juga bertugas di karir Bapak dulu di New York, termasuk juga di Kedutaan Republik Indonesia di Republik Rusia. Ketika mereka juga justru sedang pada periode yang dalam Pak, perubahan gitu Pak, ya, masa yang sedang krusial lah begitu. Beralihnya ke pemimpin yang baru, Putin. Kan sebelum dia menjadi pemimpin di level atas itu sebetulnya boleh disebut tidak dikenal. Apakah Putin bukan contoh seseorang yang tampil di pucuk kepemimpinan secara instan? Enggak Pak, beliau adalah direktur KGB dan pekerjaan sebagai agen rahasia tentunya sangat kompleks. Dan ada satu hal yang saya ingin berbagi Pak, pada waktu saya bertugas di Moskow, KBR itu. Saya punya sekretaris begini Pak Batar, bertanya pada saya. Sebentar, sekretaris Bapak? Sekretaris orang Indonesia apa orang Rusia? Orang Rusia. Oke, ya, silakan Pak. Pak Nur Rahman, kenapa Indonesia tidak menerapkan ekonomi Pancasila? Wah kaget Pak. Oh iya? Kamu belajar apa sih prodi Indonesia di Universitas MGIMO ini? Dia cerita, kami belajar Ipulekson semuanya. Bukan hanya bahasa Pak. Waduh, saya terus terang Pak merasa terpukul Pak. Jadi mereka itu menyadari Indonesia akan maju ke menerapkan Pancasila. Bukan cuma mereka Pak, saya ketemu banyak. Rusia loh itu yang mengatakan itu Pak ya? Rusia. Di seorang sekretaris saya, perempuan. Lulusan dari MGIMO. Wah. Dia tanya. Kami itu diskusi. Banyak sekali yang saya lihat. Apa yang pernah kita lakukan di zaman Orde Baru, Orde Lama, itu merupakan kekayaan aset sosial politik kita di berbagai tempat dunia Pak. Di Afrika Utara itu yang namanya Bung Karno itu dihormati karena mereka tahu bahwa mereka itu dimerdekakan oleh perjuangan ini. Karena itu kita maklum kalau beliau kemudian diamputasi karena bisa merubah status quo hasil Perang Dunia Kedua. Nah, tapi kita juga harus menyadari. Kemudian dunia saat itu memasuki perang dingin Pak ya. Silakan Pak. Jadi kita juga harus menyadari bahwa beliau juga ternyata membuat kesalahan-kesalahan yang fatal sehingga karena itu membuka peluang untuk dijatuhkan. Nah itu pelajaran juga buat kita. Ini hal-hal inilah yang saya pikir bangsa ini harus sadar, harus mengingatkan. Kalau elitnya itu keliru, dia harus ingatkan. Tidak perlu maki-maki, tapi disampaikan dengan baik-baik secara bijak. Artinya istilahnya Bung Karno, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah.
sejarah itu cuma berulang kan. Berulang kembali, itu sejarah berulang kembali terjadi setelah. Nah, inilah yang saya pikir hal-hal ini yang perlu kita sekarang bangun. Bangkitkan kesadaran. Ini loh masa depan untuk anak cucu kita berikut. Karena 3 hal yang penting yang harus kita sadari. 1, proses eksistensi. Oke. Jadi survival itu eksistensi. Perang heroik Surabaya itu kan masalah eksistensi. Hidup atau mati, merdeka atau mati kan temanya waktu itu kan. Ya. Jadi lah eksistensi, terus apa yang harus kita pertahankan? Identitas, karakter jati diri bangsa. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Sekjen PBB ngakui loh di KTT ASEAN di sini. Ya. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan hanya mutu nasional, tapi dia bisa jadi mempersatukan, menjadi titik temu dalam dunia yang multi polar ini. Multipolar, Luar biasa. Ucapan Sekjen PBB itu Pak ya. Ini hal-hal ini yang kita kerap kali tidak mau menggali pemaknaannya, apalagi mengeksekusinya. Ini kesalahan kita. Contoh lagi Pak, satu yang saya pikir perlu kita sadari, Trisakti kebangsaan. Oh ya, dari Bung Karno itu? Ya. Berdaulat secara politik, Ya. mandiri secara ekonomi, berkepribadian secara kebudayaan. Ini semua sekarang tinggal legenda, Pak. Jujur aja, ini legenda sekarang. Di mana dunia saat ini semuanya terjebak dalam pragmatisme. Tanggapan Pak Batara, Pak. Ini luar biasa. Saya banyak dapat pencerahan dari beliau nih barusan, Pak. Saya bertanyanya mungkin tidak terlalu terstruktur, tapi karena didorong antusiasme, Pak. Silakan Pak Batara, Pak. Bukan hanya Kang Iwan saja yang mendapat pencerahan. Saya terpukau, Pak. Saya juga terkesima. Iya, ya, Pak. jadi Benar, Pak, ya. Jujur ini, Pak. Ya, dan juga sedikit refreshing yang saya hanya dapat menggarisbawahi, ya, bahwa benar sekali yang beliau sampaikan tadi, mungkin harus diketahui, terutama yang tadi disampaikan oleh para pengurus negara ini. Ya. Ini bukan milik bapak moyang kalau orang Ya. jalanan bilang kan, ya. Ini adalah amanah, ya. Dan ini bertanggung jawab kepada Allah, pada pencipta. Ya. Jadi kalau seperti dikatakan oleh Profesor Salim Said, ya, Tuhan aja nggak ditakuti, ya, apalagi ya sudah jelas. Tetapi begini, saya hanya dapat terus menggarisbawahi bahwa yang dikatakan oleh Bapak Duta Besar bahwa para pendiri negara dan bangsa ini luar biasa cerdasnya. Jenius istilah Pak Duta Besar tadi, Ya, Pak. jadi setiap kalimat, setiap kata dan sebagainya, titik komanya pun itu diperhitungkan. Jadi ya, Republik Indonesia sebenarnya sudah banyak berkontribusi untuk dunia internasional. Sangat banyak. Tadi yang disampaikan contoh itu adalah sekretaris dari Bapak Duta Besar kan, yang perempuan Rusia. Masih banyak contoh lain. Nelson Mandela betapa sangat mengagumi Indonesia, mengagumi Soekarno. Ya, banyak lagi. Dan kemudian saya yang juga sangat intensif melakukan penelitian, ya, selain warisan-warisan dari Indonesia yang membuat takut dunia seperti konferensi Asia Afrika, ya, itu adalah turning point. Ya, turning point yang membangkitkan rasa perjuangan untuk kemerdekaan pada negara-negara terjajah. Asia dan se-Afrika, Pak. Iya, jadi namanya kan konferensi Asia Afrika. Betul. Diikuti waktu itu kalau nggak salahnya sekitar 50 negara-negara merdeka Asia, ya. Nah, kemudian peringatan 50 tahun kemudian, ya, itu yang hadir lebih dari 90 negara. Ya, dan beberapa pengamat-pengamat. Artinya, ya, mayoritas negara-negara waktu itu masih dalam penjajahan. Dan ini kalimat yang luar biasa. Alinea pertama dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Ini sebenarnya coba kita yang sekarang ini populerkan. Jadi kalau selama ini dulu ya dari zaman penjajahan tidak ada hak-hak, ya, tidak ada hak asasi manusia, tidak ada hak asasi negara,
menjajah seenak-enaknya kan. Saya pernah memberi pelajaran kepada anggota parlemen Belanda tanggal 9 Oktober tahun 2013, diterima di parlemen Belanda oleh 2 anggota parlemen Belanda. Saya sampaikan ya, kolonialisme, penjajahan tidak punya landasan hukum internasional. Tunjukkan mana hukumnya, hukum internasional ya. Tetapi kemerdekaan Indonesia punya landasan hukum internasional, yaitu Konvensi Montevideo 26 Desember tahun 1926 mengenai rights and duty of a state kan. Nah, itulah muncul mengenai hak asasi negara. Nah, kemudian itu kan tahun 26. Kemudian tahun 45 mulai keluar yang dinamakan hak asasi manusia, human rights, yang diresmikan. Ya. Jadi kita Dengan sudah piagam PBB punya kan, Pak? ada hak asasi negara, ada hak asasi manusia. Tapi di tengahnya yang tadi Bapak Duta Besar sampaikan mengenai bangsa, ini kan belum ada. Ya. Jadi memang awal-awalnya, embrionya itu adalah right for self-determination of people. Ya, Self-determination. Ya, self-determination. Hak menentukan nasib nasib sendiri. Tetapi itu masih sebagai pidato-pidato, slogan-slogan, kan? Ya. Nah, bangsa Indonesia itu merumuskan di alinea pertama. Jadi untuk melengkapi ada hak asasi negara, ada hak asasi bangsa, dan Indonesia menyelipkan di tengahnya hak asasi bangsa, right of a nation. Ya, jadi sekarang lengkap. Jadi kalau untuk bernegara, berbangsa, bermasyarakat, masing-masing punya hak. Ada hak asasi negara, ada hak asasi bangsa, dan hak asasi manusia. Nah, sekarang pernah ada komisioner Komnas HAM. Waktu saya katakan sekarang ini harus dipopulerkan hak asasi negara, hak asasi bangsa, hak asasi manusia. Dia dengan lantang mengatakan nggak ada hak asasi negara, nggak ada hak asasi bangsa. Dia bilang taruhan 1 juta kalau bisa membuktikan. Sekarang nanti saya mau ingatkan, Anda mengutang 1 juta mungkin 5 tahun lalu kan. Nah, jadi penjelasannya begini. Alinea pertama itu berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan itu diterapkan dalam Undang-Undang Dasar. Ada nggak negara lain yang menerapkan? Dan Indonesia adalah negara pertama jajahan yang menyatakan kemerdekaan. Negara pertama. Ya, bukan hadiah, dan harus berperang untuk mempertahankan kemerdekaan sesuai dengan Konvensi Montevideo. Negara kedua adalah Vietnam tanggal 2 September. Ya. Nah, jadi kembali ke hak asasi bangsa, ini yang harus kita populerkan, bahwa untuk manusia itu harus ada negara, ada bangsa, ada manusia, dan masing-masing punya hak. Ya, rights of a station, right of a nation, and human rights, lengkap sudah. Dan yang kedua ini Indonesia yang berkontribusi. Luar biasa sebetulnya kontribusi bangsa luar biasa. ini dari Republik jadi ini. Melengkapi trilogi ini. Ada state, ada nation, ada human. Ya. Masing-masing punya hak. Right of a state, right of a nation, and human rights. Lengkap sudah. Dan ini kontribusi Indonesia. An excellent explanation from Pak Batara, Mr. Ambassador, terkait khususnya nation atau bangsa tadi. I think it's an enlightenment, another enlightenment, Pak, pencerahan lagi, which brings me to this point, Mr. Ambassador. Bangsa Indonesia dengan banyak modal-modal kesejarahan, termasuk dalam sejarah kepahlawanan. Tapi hari ini faktanya sedang menghadapi tantangan, bahaya, ancaman luar biasa yang sifatnya dari luar, eksternal, dalam bentuk kegentingan atau persaingan geopolitik di mana Indonesia bisa menjadi incaran. Di sisi lain, internally, domestically, kita juga punya situasi atau bahkan masalah-masalah kan Pak. Bahkan pasca pemilu pilpres pun belum tuntas semuanya. Tapi bangsa ini kan harus bangkit Pak. Harus bangkit tadi, bahasa Mr. Ambassador tadi. Bapak Duta Besar mengatakan harus bangkit. Apakah rakyat terlepas dari sistem demokrasi yang kita jalankan saat ini pada konteks
kehidupan yang sangat kini sekarang, Pak, apakah ada dalam pandangan Bapak Nur Rahman dalam konsep seorang yang berpengalaman di bidang politik dan diplomasi yang bisa Bapak tawarkan, di mana bangsa ini bisa bangkit, Pak, tidak hanya lewat sistem politik dan lembaga politik dan partai politik, kira-kira gitu, Pak. Apa ada, Pak, kira-kira? Mungkin ini akan menjadi sesuatu yang out of the box, Pak. Pak Iwan, tadi saya sudah mengemukakan makna dari alinea 3 Iya. pasal 29 bab 11 Undang-Undang Dasar 45. Saya ingin menyampaikan lebih mendalam, namun sebelumnya kalau boleh saya melanjutkan apa yang tadi dikatakan mulia, Pak. Oke. Kan mulia itu pertama menjadikan Tuhan pusat segalanya. Oh ya tadi ya. Ya, itu kalau kita sebagai warga menyadari hal itu, saya kira ini akan bisa menjadi suatu opsi. Itu ikrar kita kepada Yang Maha Kuasa untuk menjaga, mempertahankan, memajukan bangsa ini. Jadi bukan berdasarkan cuan, uang, manipulis, bukan. Itu kan kita melakukan satu pemberhalaan. Ya. Itu udah bertentangan dengan apa? Menjadikan Tuhan pusat segalanya. Anda kan sholat, Pak. Sekarang laksanakan. Kesalahan ritual itu menjadi kesalahan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, bermasa, bernegara, berat, Pak. Itu masalah besar Wah, masyarakat berat. saat ini. Di mana tadi bahasa Bapak tadi, inilah kelengahan masyarakat bangsa Indonesia sejauh ini kan itu, Pak. Ketika belum menjadikan itu sebagai kesolehan sosial. Itu satu tantangan besar. Dan itu tentunya bisa didiskusikan lewat waktu, Pak. Oke, iya silakan, Pak. Yang kedua, utamakan kesetiaan pada proses. Udah, ya Pak. Ya, tadi sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga apa? Lakukan demi kebenaran. Bukan kebenaran loh, Pak. Kebenaran. Beda loh kebenaran sama kebenaran. Kebenaran siapa? Kebenaran Yang Maha Kuasa. Bukan kebenaran saya, bukan kebenaran Anda, bukan kebenaran Pak Batara, tapi kebenaran yang hakiki. Jadi lakukan Kebenaran. demi kebenaran, demi, Pak. Kalau I-nya apa ya, Pak? Penasaran saya. I-nya Pak, itikat memberikan yang terbaik. Iktikat. Itikat. Wah, kalau itikat saya tidak baik kan, ceritanya lain, Pak. Saya tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Itu kan firman Tuhan mengatakan demikian. Coba Bapak dengarkan kebangkitan rohani KKR di gereja atau di sholat. Pada waktu khotib menyampaikan kan dia tidak akan melenceng. Itikat memberikan yang terbaik. Nah, A-nya apa? Amalkan keikhlasan hati. Jadi semuanya itu ikhlas, lillahi ta'ala, Pak. Jadi jangan gerundel kalau salah lo kenapa waktu itu enggak berjuang misalnya ya. Ini kan persoalannya demikian, Pak. Apakah memang Tuhan berkehendak? Apa yang terjadi saat ini memang betul-betul memang beliau biarkan lo, bukan ridho lo, Pak. Biarkan, biar bangsa ini, karena gini, kan ada di surat Arad pasal 11. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum Ya, sehingga kecuali kaum sendiri merubah nasibnya, keadaannya. Kalau kita nggak mau merubah ya gini aja. Tapi yang penting ngerubahnya jangan ngawur. Ya. Ya. Harus pendekatannya mulia itu. Ya. Menjadikan pusat Tuhan pusat. Jadi kita ingin pusat juga dasarnya Tuhan, kebenarannya. Bukan karena ambisi loh. Di sini bedanya karsa sama karep, Pak. Karsa beda sama karep, Pak. Karsa ya. Karep itu ambisi, kalau Iya. karsa itu niatan luhur. Makanya Anda perhatikan Pak kata-kata di pembukaan itu. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Bebas. Pak, pernahkah Bapak
pelajari makna dari perkataan supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Pernah nggak? Nggak ada Pak perasaan. Padahal itu satu atribut. Bagaimana bangsa ini dapat berhubungan dan bekerja sama secara setara dengan bangsa negara, sekaligus mampu bersaing karena mempunyai kapasitas, kapabilitas, kinerja yang prima itu. Saat ini rakyat kita itu punya nggak kapasitas itu Pak saat ini dalam pandangan Kita Bapak masih Duta Besar? berproses, Pak. Sebagai bangsa saya masih berproses. Kita sebagai bangsa masih berproses, belum jadi Pak. Itu never ending proses. Ya. Jujur aja Pak, belum selesai. Oke lah, katakan mungkin itu masih panjang proses perjalanan ke depan. Tapi pada titik saat ini, titik sekarang ini, Mr. Ambassador, Bapak Duta Besar Nur Rahman, kira-kira apa ya pemikiran yang mungkin bisa Bapak coba Jadi tawarkan kalau kepada- saya melihat gini Pak, makanya ada semacam pembangunan, pembangunan penyadaran? supaya tidak mempersoalkan masalah SARA. Oke. Itu kan sangat Itu sepakat. potensial. Kenapa? Karena secara demografis Indonesia sangat majemuk Pak. Persis. Itu paling mudah dipecah belah. Mm-mm. Dan nilai-nilai sifat transnasional inilah Mm-mm. yang kita harus mewaspadai. Mm. Ya untunglah masih ada orang-orang yang hidup dari masa lalu yang bisa menjembatani Mm. pikiran-pikiran tahun 45 sampai sekarang. Kenapa Pak? Akibat amandemen terjadilah historical missing link Pak, Historical missing link, oke. antar generasi. Betul sekali. Bapak lihat, kita mesti dorong agar generasi sekarang itu mau mempelajari kembali sejarah perjuangan bangsanya. Apakah mereka punya waktu, punya keinginan membaca buku BPK, BPUPK. BPUPK Mm-mm. yang tebalnya segini Iya. Pak? Belum tentu Pak. Gue cari makan aja susah Nur Rahman baca-baca gituan. Ya. Itu kan tantangan buat kita Pak. Ya, ya, ya. Benar Pak. Anda tadi sudah saya katakan Amerika 27 kali melakukan amandemen, tidak pernah mengutak-atik yang namanya Declaration Naskah of asli tidak pernah Independence diutak-atik ya. maupun the Constitution of the United States of America. Pelajaran sejarah itu adalah salah satu syarat mutlak untuk orang bisa jadi warga negara Amerika untuk naturalisasi. Kalau dia nggak lulus nggak bisa. Kita kan enggak. Belum sampai begitu mendalam. Ini tantangan besar Pak. Ya. Pak, rakyat kan tetap stakeholder negara ini kan Pak ya, tetap kan Pak. Bahkan terpenting dalam pandangan saya, rakyat. Ya makanya tadi makanya dengan Iya. rakyat menyatakan kemerdekaan kan. Persis. Nah yang sekarang harus dibangun apa Pak? Ya. Political leverage Nah, apa itu Pak? Political leverage? rakyat. Oke, people's political leverage. Ya. Bisa dijelaskan Pak? Ya kalau Bapak baca di Undang-Undang Dasar, Iya. perubahan ayat 1, ayat pasal 1, ayat 2 itu merubah semuanya Pak. Tadinya kan kedaulatan berada di tangan rakyat Dan dan dilaksanakan yang disanakan sepenuhnya oleh oleh MPR. Iya. Kok sekarang kan lain Pak. Undang-undang Dasar berada di tangan dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, nggak jelas. Nggak ada pasal dan ayatnya. Nggak ada apa. Kemudian tapi ada apa ditemukan apa? Akhirnya Pak, yang melaksanakan parpol. Parpol itu sangat dominan Pak. Nah sekarang kita ya udahlah ini kecelakaan sejarah yang harus kita perbaiki. Kita harus melakukan langkah-langkah sifatnya damage recovery. Damage recovery. Harus Pak. Dalam- Bukan damage control nggak bisa, nggak cukup. Tidak cukup damage control, tapi damage, Damage recovery, recovery. dalam kerangka rakyat memiliki political leverage tadi Pak. Caranya Pak, Ya. rakyat sekarang harus membaca sejarah. Oke. Bagaimana rakyat Aceh mengumpulkan uang, Mm-mm. kekayaan, Iya. kemudian membeli pesawat selawah dan diberikan pada pemerintah. Pada saat Republik baru Baru diproklamasikan. mulai. Terus itu jadi cikal bakal Garuda Indonesian Airways. Ya.
Terus banyak raja-raja Nusantara kan juga urunan nyumbang. Betul Pak. Menyerahkan harta benda mereka untuk republik Tanahnya yang baru juga nih. berdiri. Terus Pak, di dalam konteks kekinian, Iya. Bapak kan pernah ingat peristiwa Prita Iya. di Bintaro Ya, seorang ibu, seorang ya wanita yang dianggap melakukan fitnah terhadap Yang sebuah rumah sakit ya, rumah sakit di Iya. Bintaro. Iya. Dituntut sekian miliar. Rakyat turunan Pak, uang apa Pak? 500 perak. Pakai koin-koin. Koin-koin Koin-koin betul. Terkumpul terkumpul lebih besar dibayar. daripada tuntutan si rumah sakit. Bayar. Artinya Bapak ingin menunjukkan bahwa rakyat dengan cara-cara tadi dalam sejak sejarah kemerdekaan kita, misalnya perjuangan rakyat Aceh menyerahkan harta mereka, memberikan pesawat pertama bagi republik ini, dan kemudian berkembang menjadi negara Indonesia Airways seterusnya, dan contoh yang paling kini tadi. Terus Punya- ada lagi satu Iya. Pak. Dana kemanusiaan Kompas. Oh ya, media itu Pak ya. dikumpulkan Iya. terus membantu daerah-daerah yang Mm-mm. mengalami musibah. Ini kan semacam suatu bahan kajian ya Pak Mm. Batara, Iya, iya. Pak Iwan. Iya, iya, Makanya betul. saya yang berpikir, kenapa sekarang kita nggak mulai memikirkan, Oke. mengkonsolidasikan kekuatan bangsa ini supaya kita benar-benar mandiri Pak. Jangan tergantung pada hutang loh Pak. Sekarang hutang istilahnya Pak, kalau dulu zaman Pak Harto kan pembangunan nasional. Artinya ini untuk pembangunan nasional kan, bantuan luar negeri. Kalau sekarang kan investasi. Tapi investasi dan intervensi itu Beda tipis. tipis Pak. Kata istilah anak sekarang Beririsan. 11-12, 11-12. Ini betul dan kita sekarang sadar. Rakyat yang sekarang sadar. Mari kita gugah dan kita bangkitkan kesadaran itu Pak. Lewat Nanti- partisipasi rakyat dengan pola tadi ya Pak ya? Ya kita urunan lah. Ada yang bisa kasih 500, 1000. Oh yang besar kayak kasih 10.000. Satu bulan berapa Pak? Dan itu kita kelola berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia. Disimpannya Pak, taruhlah misalnya di bank-bank pemerintah. Tapi ini super transparan. Rakyat bisa ngelihat apa perkembangan. Kita ingin misalnya satu harian menyampaikan siapa penyumbang-penyumbangnya. Terus nanti bisa dimasukkan digital. Itu kan akan transparansi. Terus dari situ kita berikan apa? Kita cari prioritas apa? Oh, pendidikan untuk membangun SDM. Terus membangun apa? Pelatihan. Terus apa? Kesehatan. Kira-kira bisa diterima oleh DPR nggak gagasan itu Pak? Jangan diserahkan pada parpol Pak. Kita sekarang Legislatif rakyat dan bangkit. eksekutif. Kita dalam konteks ini Bapak tidak mengatakan bahwa ini merangkul parpol atau legislatif? pada gilirannya kita ingin menghimbau bagaimana sikap mereka ini. Bapak lihat angket begitu gencar, tapi kan ini melempem. Iya, iya. Terus sekarang mau bikin oposisi, kan perorangan, cuma Ganjar Pranowo yang ngomong. Partainya kan enggak jelas Pak, terus terang aja. Apa Anda masih bisa percaya pada kekuatan-kekuatan partai ini? Yang begitu dominan, hanya mereka yang bisa mengusulkan presiden dan wakil presiden. Kita nggak usah inilah, oke lah, biarkan ini. Tapi sekarang kita harus buktikan, membangkitkan kekuatan warga rakyat Indonesia. Kami juga bisa memberikan kontribusi, tidak makan dari APBN. Kami justru yang memberikan itu. Sementara Bapak ingin mengatakan demikian, parpol jangan-jangan hanya sekedar menghabiskan. Ya, saya nggak mau ngomong gitu. Saya tidak lanjut tadi loh Pak, hanya menghabiskan. Iya. Saya tidak mau gitu karena Pandangan Pak Batara Pak, tentang ide konsep tadi, political leverage dari rakyat tadi Pak. Ya luar biasa. Iya, Pak. Jadi betul-betul ini Bapak Nur Rahman, Bapak Duta Besar ini refreshing yang beliau gali lagi dari old memories. Ya. Kita pernah mengalami itu semua. Jadi betul-betul dari mulai titik nol, dari mulai republik ini baru diproklamasikan, tentu Iya. belum ada duit, Betul. belum ada tentara, Iya. belum ada semuanya kan. Nah, itu kan kontribusi dari bawah semua. Termasuk tentara, ya, itu memang dari atas memang dicanangkan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat. Iya. Tapi itu dibangunnya dari bawah. Hmm. Rakyat membangun di daerah-daerah, ya. Nah, termasuk kontribusi ini.
Ya, dari mulai tahun 45 dan yang terbaru berita itu kan, ya. Bahkan kalau memang rakyat digugah itu bisa. Nah, jadi ini Bapak Duta Besar ini betul-betul saya mendukung, ya, menggugah betul, ya, nurani rakyat harus digugah. Jadi kembali ke ke pemilu tahun 55, nggak ada threshold, ya, organisasi bisa ikut pemilu, perorangan bisa ikut pemilu, dan itu betul-betul demokratis. Karena pada waktu itu semua pendiri negara dan bangsa masih hidup kan? Ya. Ya. Nah, jadi ini yang perlu diingatkan kembali dan dibangkitkan. Jadi kalau Bapak Duta Besar tadi menyampaikan ini kan pengulangan sejarah, sejarah berulang kembali. Saya memperhatikan, ya, saya tambahkan satu kalimat. Sejarah berulang kembali karena ini semua kan pelaku sejarah kita. Kita pelaku sejarah cuma semut kecil, ya. Yang besar itu gajah kan. Tapi semua itu pelaku sejarah. Nah, sejarah berulang kembali karena pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah. Kalau mereka belajar dari sejarah, semua yang melakukan KKN, ya, tumbang, berapapun kekuatannya. Waktu itu, ya, bagaimana orang bisa membayangkan yang semua kekuatan ada di tangannya, di tangan Presiden Soekarno, ya, tumbang juga kan, apapun alasannya. Apalagi Presiden Soeharto, kita masih mengalaminya kan, ya, kekuatan apalagi yang belum ada di tangannya, Tumbang juga. tumbang juga kan, ya. Nah, jadi ini ukuran-ukuran. Nah, sekarang ini semuanya sudah terbuka, sudah gamblang, ya. Jadi yang lucu, ya, kalau dari sudut pandang saya, ini putusan salah satu putusan MK mengenai dalil yang dimajukan mengenai nepotisme, ya. MK menyatakan bahwa pencalonan Gibran dan sebagainya ini bukan nepotisme. Nah, kalau mungkin logika sederhana saja, dia bilang kalau Gibran ini dinyatakan tidak nepotisme dengan Presiden Joko Widodo, ya. Nah, logika awam biasa mengatakan, loh kalau gitu MK menyatakan Gibran ini bukan anaknya Joko Widodo. Lalu, siapa Karena tidak ada nepotisme. Nepotisme kan kekerabatan. Ya. Ya, jadi mungkin ini ya sekadar Ya, ya bodoh-bodohan lah, karena ya, memang ya. bangsa ini senang dibodoh-bodohi atau sedang dibodohi, ya. Ya, jadi kembali ke mungkin kalimat ini bahwa mengapa selalu dipertanyakan sejarah selalu berulang kembali. Ya. Kan? Jadi kalau sudah 200 tahun yang lalu Arthur Schopenhauer, filosof Jerman, sudah pernah mengatakan, ya, dunia ini memang sebagai satu panggung, ya. Lakonnya tetap, hanya pelakunya yang berbeda. Orang teriak-teriak, mulut berbusa-busa itu 200 tahun, 300, 400 tahun sudah dilakukan di negara berbeda, ya, di waktu yang berbeda. Tapi lakonnya sama, ya, perebutan kekuasaan dan sebagainya, racun meracuni, pengkhianatan dari mulai Yudas, ya, Brutus, ya. Jadi Dan ini kan sekarang sejarah selalu berulang, Pak, ya. Ya, karena itu tambahan saya, karena pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah. Karena pelaku sejarah tidak belajar dari sejarah itu sendiri. Kalau mereka belajar bagaimana bangkit dan jatuhnya seorang tiran, ya, pasti hal-hal ini tidak akan terjadi karena dia sudah pikir kalau dia penganut dari Machiavelli, ya, apakah ada penganut Machiavelli yang berhasil mempertahankan diri? Terus bangun dinasti Cina berapa ratus tahun, pasti ganti juga, tumbang. Runtuh, kan? hilang, Pak. Runtuh hilang. Dinasti Qin, dinasti Ming, dinasti Yuan, apapun 150, 200, 300 tahun hilang kan. Nah, jadi coba kalau mereka belajar dari sejarah, para pengurus negara ini belajar dari sejarah, ya. Ini yang seperti istilah Bapak Duta Besar, kecelakaan sejarah ini tidak akan terjadi. Luar biasa. Terima kasih, Pak Batara. Satu tambahan. Iya, Pak. Saya sangat menikmati pencerahan dari Bapak Duta Besar Nur Rahman, ya. Saya mengusulkan ke Bapak Pos, ya, untuk masih mengundang beberapa kali lagi. Itu karena niscaya, Pak. Pasti, Pak. Terima kasih, Pak Batara. Saya berkenalan dengan Bapak Duta Besar ini 21 tahun yang lalu, ya, tahun 2003. Wow, udah cukup lama, Pak. Ya, cukup lama. Dan oleh karena itulah yang saya mengusulkan kan, Terima Bapak kasih. Duta Besar untuk diundang. Ya. Nah, ini satu bukti bahwa
ternyata belum semua yang saya dengar selama 21 tahun berkenalan dan baru saya dengar sekarang. Berarti masih ada banyak yang disimpan oleh Bapak Duta. Ini luar biasa. Kita yakin itu Pak Batara. Jadi terima kasih sekali lagi Mr. Ambassador Bapak Duta Besar Nur Rahman Urip. Luar biasa. Sekali lagi Bapak adalah bukan saja mantu pahlawan revolusi Majen Anumerta, almarhum Majen Anumerta Sutoyo Siswami Harjo, tapi juga seorang Negarawan. negarawan. Terima kasih Pak. Seorang negarawan, seorang yang pernah menjadi profesional dengan pengalaman luar biasa, secara batin juga Pak. Kalau saya boleh istilahkan olah batin Bapak, ternyata itu sekarang sudah, terima kasih di-share dengan kami Pak. Dan sekarang mudah-mudahan kalau Bapak tidak pernah menjadi milik publik, termasuk ide dasar Bapak tadi itu, yang mudah-mudahan bisa menjadi harapan saya pribadi, menjadi awal kebangkitan kesadaran publik, kesadaran bangsa ini bahwa mereka adalah juga stakeholder Republik ini Pak. Rakyat harus bangkit dengan cara Bapak tadi ajukan konsep. Pak, kira-kira dari Bapak ada statement ini Pak, yang katakanlah yang ingin Bapak tekankan Pak. Pak Iwan dan Pak Batara, saya merasa terharu ya Pak ya, kalau mengenang perjuangan para pejuang perang Surabaya. Termasuk almarhum ayahanda Iya. Pak Batara, almarhum Dr. W. Hutagalung. Saya merasa bahwa apa yang kita perbincangkan hari ini, kita ingin menggugah, membangkitkan semangat ketuhanan yang Maha Esa. Karena kalau kita ingat Pak, bagaimana seruan Kiai Haji Hashim Ashari, itu betul-betul menggerakkan dedikasi pengorbanan rakyat Surabaya melawan serangan sekutu. Sekarang tibalah saatnya bangsa ini kembali membangkitkan kerohanian jiwanya, badannya, sesuai dengan lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Karena ini betul-betul sesuatu yang perlu kita renungkan sebagai bangsa supaya hidup bermartabat. Ya. Bermartabat bukan menjadi bangsa yang nista di mata bangsa-bangsa lain. Inilah tantangan-tantangan terbesar kita, khususnya untuk orang-orang yang sudah seusia kita, untuk dapat menjadi contoh, Pak. Karena kalau memberi contoh mudah, Pak, saya bisa, tapi menjadi contoh itulah yang sekarang kita perlu hidupkan. Nah, disinilah makanya saya memberanikan diri, marilah rakyat Indonesia bangkit menunjukkan kekuatannya. Karena sebenarnya Indonesia adalah milik rakyat Indonesia. Bukan milik siapa-siapa, bukan milik partai politik. Bukan. Tapi rakyat Indonesia. Inilah kesadaran, inilah yang sekarang perlu kita tumbuhkan kembali sebagai makhluk ciptaannya, Pak, kepada Sang Maha Penciptanya. Bahwa kita benar-benar berdedikasi untuk menjaga, merawat, mempertahankan, dan memajukan Indonesia. Ini adalah milik Tuhan, Pak. Kita harus sadar itu. Sekedar amanah ya Pak ya. Ini amanah, Pak. Terima kasih. Dan disinilah sebenarnya saya kemarin ada satu FGD, Pak. Saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Komarudin Hidayat. Ada satu perbincangan pada waktu protes dari Nabi Musa kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah sholat, saya sudah puasa, apalagi kekurangan saya dong? Tuhan menjawab, sholatmu, puasamu adalah untuk kepentinganmu sendiri. Bagiku yang penting adalah sedekah. Sedekah harus diartikan dalam konteks amal ibadah, kesalahan sosial, Pak. Itu bisa berbentuk materi, bisa berbentuk immateri.
Itu yang sekarang harus kita kembali gelorakan menjadi semangat bangsa ini. Bangsa ini jangan terus jadi penghutang, tapi berilah sesuatu sebagai apa? Membantu bangsa-bangsa lain. Ya. Tapi untuk itu kita harus perbaiki diri kita dengan mengatasi hutang-hutang itu. Meminjam istilah Soekarno tadi Bapak katakan, bagian dari Trisakti, yaitu secara ekonomi mandiri dulu Pak ya. Terima kasih Duta Besar Nur Rahman Urip atas pencerahan, enlightenment yang luar biasa Bapak Duta Besar. Kami harapkan nanti pada kesempatan berikutnya Bapak berkenan untuk hadir lagi Pak ya. Insya Allah kita akan lanjut diskusi ini ya Pak Batar ya, luar biasa dalam semangat kebangsaan kita sebagai bentuk kepedulian kita bagi Republik tercinta kita ini Pak. Terima kasih Pak, dan doa kami the best untuk Bapak dan keluarga Pak. Amin. Dan terima kasih sekali lagi Pak. Dan tentu saja penutup dari Bapak tadi menjadi semacam simpulan benang merah diskusi kita sejak awal tadi. Itu Pak Batar barangkali Pak ya. Terima kasih Pak telah hadir pada kesempatan kali ini Pak Duta Besar. Pak Batara terima kasih. Itu tadi diskusi kita dengan Duta Besar Nur Rahman Urip yang pernah menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Kamboja dan sebelum bertugas di berbagai negara termasuk di Republik Rusia, dan kita telah ikuti dan Anda sendiri nanti yang mengenai selanjutnya. Dari Pak Batara dan saya, terima kasih, kita berjumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, Bravos, your digital radio station.